Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangadiputra. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, adapun pokok bahasan kita dalam pertemuan kali ini yaitu perpangkatan dan bentuk akar itu kita bahas menjadi dua subtopik, yaitu bilangan berpangkat dan menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Nah, untuk bilangan berpangkat, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pengertian perpangkatan. Yang kedua, pangkat bilangan bulat positif. Yang ketiga, pangkat bilangan bulat negatif atau 0. Nah, pada pangkat bilangan bulat negatif atau 0 ini, pembahasannya akan saya bagi menjadi dua, yaitu ada pangkat bilangan bulat negatif dan ada pangkat bilangan 0. Kemudian, ada bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat, dan yang terakhir itu ada bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, untuk pokok bahasan menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya itu, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah operasi perpangkatan, yang kedua bentuk multinomial, yang ketiga bentuk akar, dan yang keempat persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Nah, baik, untuk submateri yang pertama itu ada pengertian perpangkatan. Nah, ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 pangkat 2 itu sama artinya dengan 3 kali 3, 3 pangkat 3 itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3, dan 3 pangkat 4 itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok dan pangkat. Penulisan 3 pangkat 2 itu di mana bilangan 3 disebut dengan bilangan pokok dan bilangan 2 itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N, dengan A merupakan bilangan pokok dan N merupakan pangkat. Pada perpangkatan, pangkat atau eksponen tidak hanya berupa bilangan bulat positif, tetapi dapat pula berupa bilangan pecahan atau desimal, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Hal ini dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu pangkat bilangan bulat positif. Nah, di sini saya memberikan satu permasalahan, yaitu misalkan suatu bakteri setiap hari berkembang biak menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Jika sekarang populasi bakteri tersebut sama dengan 1 juta, maka bakteri tersebut pada 1 hari berikutnya itu sama dengan 2 kali 1 juta, sama dengan 2 pangkat 1 kali 1 juta. 2 hari berikutnya itu sama dengan 2 kali 2 kali 1 juta, sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 juta. Nah, mengapa di sini pada 2 hari berikutnya itu 2 kali 2 kali 1 juta? Karena dikatakan pada permasalahan, bakteri setiap hari berkembang biak menjadi 2 kali lipat dari jumlah pada hari sebelumnya. Nah, pada hari sebelumnya, bakteri itu berkembang biak menjadi 2 kali 1 juta, karena pada hari sebelumnya itu 1 juta. Jadi, pada 2 hari berikutnya, bakteri itu akan berkembang biak menjadi 2 kali banyaknya jumlah bakteri pada 1 hari berikutnya. Jadinya untuk 2 hari berikutnya itu, bakteri itu berkembang biak menjadi 2 kali 2 kali 1 juta. Begitupun untuk 3 hari berikutnya. Nah, contoh di atas memperlihatkan bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Bentuk-bentuk tersebut merupakan perpangkatan dengan bilangan bulat positif.
perpangkatan dengan bilangan bulat positif dapat diperoleh dari perkalian berulang satu bilangan. Contoh, 2 sama dengan 2 pangkat 1, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Dan begitu pun sebaliknya. Secara umum, jika A elemen bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan N A sebanyak N, di mana N bilangan bulat positif. Nah, kemudian kita akan membahas pangkat bilangan bulat negatif. Nah, analog dengan pembahasan bilangan bulat berpangkat bulat positif, kita dapat menyesuaikan bilangan bulat berpangkat bulat negatif seperti pada ilustrasi berikut ini. 3 pangkat negatif 2 berarti 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat negatif 1. Kemudian 3 pangkat negatif 3 berarti 3 pangkat negatif 1 kali 3 pangkat negatif 1 kali 3 pangkat negatif 1. Dan begitu pun untuk 3 pangkat negatif 4, itu analog dengan pembahasan di atas. Kemudian pada ilustrasi di atas, karena 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1/3, maka penulisan dapat diubah sebagai berikut. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 kali 1/3. Itu sama dengan 1/9. Begitupun untuk 3 pangkat negatif 3 dan 3 pangkat negatif 4. Sama prosesnya dengan pada 3 pangkat negatif 2. Jadi, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A elemen bilangan real dan N merupakan bilangan bulat, atau elemen bilangan bulat. Nah, untuk pangkat 0, nah perhatikan tuturan berikut ini. A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M, atau A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M, dengan N lebih dari M dan A tidak sama dengan 0. Nah, aturan tersebut akan kita gunakan untuk membuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berikut merupakan pembuktian untuk menemukan A pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M. Atau jika dibalik, A pangkat N dikurangi M itu sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat M. Nah, jika A tidak sama dengan 0 dan N sama dengan M, maka A pangkat N dikurangi M itu sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat M. Karena N sama dengan M, maka A pangkat N dikurangi N itu sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat N. Karena N dikurangi N itu sama dengan 0, dan A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan 1, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, sudah terbukti bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Jadi, secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan membahas bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, perhatikan bentuk-bentuk pecahan berpangkat bilangan bulat berikut ini. 3/4 pangkat 0 itu sama dengan 1. 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3, atau perkalian 2/3 sebanyak 3 kali. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Kemudian 2 pangkat 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan
3/2 pangkat 3. Karena seperti sifat pada perpangkatan bilangan bulat negatif, di mana ketika kita menukarkan tempat pembilang dengan penjemput, maka pangkatnya itu akan berubah menjadi positif. Nah, jadi saya lanjutkan untuk 2 pangkat 3 negatif 3 itu sama dengan 3/2 pangkat 3 sama dengan 3/2 kali 3/2 kali 3/2 sama dengan 3 pangkat 3/2 pangkat 3 sama dengan 27/8. Nah, berdasarkan uraian tersebut, bentuk pangkat dapat ditulis sebagai berikut. A/B pangkat n itu sama dengan A/B kali A/B dikali A/B sebanyak n atau perkalian A/B sebanyak n. Jadi itu sama dengan A pangkat n per B pangkat n, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, serta n lebih dari 0. Kemudian A per B pangkat negatif n itu sama dengan B per A pangkat n sama dengan B per A kali B per A sampai dengan sebanyak n atau perkalian B per A sebanyak n sama dengan B pangkat n per A pangkat n, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan n lebih dari 0. Kemudian A per B pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bilangan bulat berpangkat pecahan. Secara umum dapat dituliskan, apabila akar pangkat n dari A merupakan bilangan real, maka A pangkat m per n itu sama dengan akar pangkat n dari A pangkat m itu sama dengan akar pangkat n dari A berpangkat m. Dengan m dan n bilang bulat serta n lebih dari 0. Contoh, 3 pangkat 2/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 berpangkat 2. Kemudian, akar pangkat n dari A pangkat n itu sama dengan A pangkat n per n sama dengan A pangkat 1 sama dengan A. Sebagai contohnya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 3/3 sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Kemudian kita akan membahas operasi perpangkatan. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta bilangan bulat M dan N berlaku aturan berikut ini. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N ditambah M. Kemudian A pangkat N berpangkat M itu sama dengan A pangkat N dikali M. Kemudian A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurangi M, atau A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi M dengan N lebih dari M dan A tidak sama dengan 0. Kemudian A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan B tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan bentuk multinominal. Bentuk multinominal merupakan bentuk aljabar yang variabelnya lebih dari 2. Sifat-sifat operasi perpangkatan dapat juga digunakan untuk menyederhanakan bentuk multinominal. Saat melakukan penyederhanaan, kita harus berkali-kali meneliti bentuk tunggal, majemuk, dan faktor dari bentuk tersebut ketika kita menyederhanakan pangkat negatif. Sebagai contohnya, sederhanakanlah bentuk multinominal berikut. 3x kali y pangkat negatif 2
pangkat negatif 3. Penyelesaiannya 3x plus y pangkat negatif 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 3x ditambah 1 per y pangkat 2 pangkat negatif 3. Nah, di sini kita melakukan proses seperti pangkat bilangan yang berpangkat negatif, di mana ketika pembilang itu menjadi penyebut, maka nilai dari pangkatnya itu atau tanda dari pangkatnya itu akan berubah. Misalkan pada soal ini dari pangkat negatif dia itu akan berubah menjadi pangkat positif. Selanjutnya kita samakan penyebut, yaitu 3x dikalikan dengan y pangkat 2, maka diperolehlah 3x y pangkat 2 ditambah 1 per y pangkat 2 pangkat negatif 3. Itu menjadi 3x y pangkat 2 ditambah 1 pangkat negatif 3 per y pangkat negatif 6. Kemudian kita tukar tempat pembilang dengan penyebutnya, di mana dalam hal ini pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang agar pangkatnya bernilai positif. Jadinya diperolehlah y pangkat 6 per 3x y pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3. Nah, kemudian kita akan membahas bentuk akar. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Yang kedua adalah bentuk akar dalam akar. Yang ketiga adalah merasionalkan penyebut. Yang keempat adalah mereduksi induk sebuah akar. Yang kelima itu adalah bentuk akar polinomial. Dan yang terakhir itu adalah operasi bentuk akar. Persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar. Persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar untuk tingkat SMP yang akan dibahas hanya dalam bentuk yang sederhana saja. Bentuk yang rumit akan dipelajari di tingkat SMA. Sebagai contoh, tentukan nilai X dari 2 pangkat X pangkat 8. Penyelesaian. 2 pangkat X sama dengan 8. Kita tahu bahwa 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Jadinya diperoleh 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, karena basis atau bilangan pokok antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama, yaitu 2, maka kita dapat menentukan nilai X-nya atau nilai pangkat dari suku pada ruas kiri. Jadinya diperolehlah nilai X sama dengan 3. Sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Untuk M dan N bilang bulat positif berlaku akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, dengan A dan B lebih dari itu sama dengan 0. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 kali 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A itu sama dengan akar pangkat M kali N dari A dengan A lebih dari itu sama dengan 0. Contoh, akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 16 itu sama dengan akar pangkat 2 kali 2 dari 16 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Kemudian, akar pangkat N dari A per B itu sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B dengan A lebih dari itu sama dengan 0 dan B lebih dari itu sama dengan 0. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 125 per 216 itu sama dengan
akar pangkat 3 dari 125 per akar pangkat 3 dari 216. Itu sama dengan 5/6. Jadi pada intinya, untuk bisa melatih kemampuan kalian dalam pembahasan ini, kalian tuh harus menguasai teknik-teknik bagaimana caranya menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas bentuk akar dalam akar. Dengan memakai sifat akar pangkat m dari akar pangkat n dari a sama dengan akar pangkat m kali n dari a dengan a lebih dari atau sama dengan 0, kita dapat menyederhanakan bentuk di dalam akar menjadi sebuah bentuk akar dengan mengalihkan antar indeks akar tersebut. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud dengan indeks akar adalah m dan n pada sifat di atas. Merasionalkan penyebut. Sebuah akar dapat Merasionalkan penyebut. Sebuah akar pada penyebut dapat disederhanakan dengan cara menghilangkan akar bilangan atau akar huruf tunggal dalam kurung non-mulsional dari penyebut. Proses ini dapat disebut merasionalkan penyebut karena kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk akar penyebut yang akan dihilangkan. Contoh, sederhanakanlah 2 per akar 3. Penyelesaiannya, 2 per akar 3 itu sama dengan, kita akan merasionalkan penyebutnya, maka kita akan mengalihkan 2 per akar 3 dengan akar 3 per akar 3. Jadi diperoleh 2 per 3 akar 3. Karena kita tahu bahwa akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Karena akar 3 itu sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Jadi 3 pangkat 1 per 2 kali 3 pangkat 1 per 2 itu sama artinya dengan 3 pangkat 1 per 2 tambah 1 per 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 1. Maka akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu sama dengan 3. Maka diperolehlah proses merasionalkan penyebut pada contoh ini adalah 2 per 3 akar 3. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan mereduksi induk sebuah akar. Mereduksi induk sebuah akar berarti mengubah bentuk akar ke bentuk yang paling sederhana. Hal ini mengingatkan kita ke bentuk A pangkat M per N dikali B pangkat P per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M dikali B pangkat P. Sebagai contoh, 3 pangkat 1 per 3 dikali 2 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 2 pangkat 2. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 12. Nah, dalam hal ini kita cukup sampai hasil akar pangkat 3 dari 12. Karena kalau kita menyederhanakan bentuk ini, maka akan diperoleh hasil yang bernilai desimal. Jadinya cukup sampai sini saja. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan bentuk akar polinomial. Bentuk akar polinomial dapat pula disederhanakan apabila polinomial itu dapat dituliskan bentuk perpangkatan indeks akar atau kelipatannya. Sebagai contoh, tentukan akar-akar dari bentuk polinomial berderajat 2 berikut ini. X min 2 atau X dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, X dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Sama-sama kedua ruas
ditambahkan 4, jadinya diperoleh X dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Atau kita boleh pindah ruaskan nilai 4-nya. Jadinya kan sama yang kita peroleh dengan hal tadi, yaitu X dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita akarkan ruas kiri ruas kanan, diperolehlah X dikurangi 2 sama dengan plus minus akar 4. Jadinya pindah ruas nilai negatif 2-nya, jadinya diperoleh X sama dengan 2 plus minus 2. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 0. Untuk X sama dengan 4 itu diperoleh dari X sama dengan 2 ditambah 2. Sedangkan untuk X sama dengan 0 diperoleh dari X sama dengan 2 dikurangi 2. Jadi, akar-akar dari bentuk polinomial tersebut adalah 4 dan 0. Baik, kita akan membahas operasi bentuk akar. Nah, pada operasi bentuk akar ini ada 4 pokok pembahasannya. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian. Yang ketiga, perkalian bentuk akar dari indeks akar yang berbeda. Dan yang keempat itu adalah pembagian. Yang pertama, kita akan membahas operasi bentuk akar pada penjumlahan dan pengurangan. Menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar dapat dilakukan pada bentuk akar yang sejenis, yaitu bentuk akar yang mempunyai indeks dan radikan yang sama. Jika B dan C bilangan bulat positif serta A lebih dari atau sama dengan 0, maka berlaku B dikali akar pangkat M dari A plus minus C dikali akar pangkat M dari A itu sama dengan B plus minus C dikali akar pangkat M dari A. Sebagai contoh, 5 dikali akar pangkat 3 dari 125 ditambah 6 dikali akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5 ditambah 6 dikali akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 11 dikali 5 sama dengan 55. Karena akar pangkat 3 dari 125 itu kan 5. 5 ditambah 6, 11. Jadinya 11 dikali 5 itu sama dengan 55. Kemudian kita masuk ke pembahasan operasi bentuk akar pada perkalian. Untuk melakukan operasi perkalian pada bentuk akar dapat digunakan sifat operasi bentuk akar berikut ini. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 9 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali 9 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Baik, sekarang saya akan membahas operasi bentuk akar pada perkalian bentuk akar dari indeks akar berbeda. Untuk melakukan perkalian bentuk akar dari indeks akar berbeda, kita diharuskan mengubah bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat pecahan. Secara umum, dapat ditulis sebagai berikut. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N. Kan salah. Ya, salah lagi. Salah. Nah, sekarang kita akan membahas operasi bentuk akar pada perkalian bentuk akar dari indeks akar berbeda. Untuk melakukan perkalian bentuk akar dari indeks akar berbeda, kita diharuskan mengubah bentuk akar ke bentuk bilangan berpangkat pecahan. Secara umum, dapat ditulis sebagai berikut. Akar pangkat N dari A dikali akar pangkat M dari A sama dengan A pangkat 1 per N dikali A pangkat 1 per M sama dengan A pangkat 1 per N ditambah 1 per M dengan A lebih dari atau sama dengan 0. Contoh, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 4 dari 2
sama dengan 2 pangkat 1 per 3 dikali 2 pangkat 1 per 4 sama dengan 2 pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 4. Nah, sebenarnya ini bisa kalian lanjutkan lagi. Kalian samakan penyebut pada pangkatnya, diperolehlah yaitu 2 pangkat 7 per 12. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi bentuk akar pada pembagian. Untuk melakukan pembagian bentuk akar, kita perlu menggunakan sifat operasi berikut ini. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Contoh, akar pangkat 3 dari 216 per akar pangkat 3 dari 729 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 216 per 729 sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. Baik, sekian video pembahasan dari materi bentuk akar dan perpangkatan. Terima kasih.